Halo Moladiners, di zaman sekarang ini kita harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan, termasuk dalam pemilihan mobil bekas. Nah, kali ini kita akan merekomendasikan kamu pilihan mobil bekas hatchback di bawah 100 jutaan. Karena untuk hatchback di bawah 100 jutaan, unitnya melimpah di pasaran. Pilihannya banyak dari berbagai merek dan tentu saja tidak bikin kantong jebol. Selain itu, jika kalian memiliki hatchback modern, kalian akan mendapatkan desain yang sporty dan mesin yang terbilang muda tentunya. Karena hatchback di range harga tersebut, unit bekasnya masih melimpah di pasaran. Selain itu, menggunakan hatchback itu menyenangkan karena selain tampilannya sporty, kamu juga akan berjiwa muda tentunya. Nah, jadi nggak heran nih jika mobil hatchback saat ini masih menjadi buruan favorit untuk para pencari mobil bekas. Nah, langsung aja nih, kali ini Moladin akan menyampaikan 5 hatchback bekas di bawah 100 jutaan. Rekomendasi hatchback bekas yang pertama adalah Honda Jazz, lansiran tahun 2008 sampai 2009. Jika kamu menyisir pasar mobil bekas, bukan tidak mungkin akan menemukan dengan kisaran harga yang 90 sampai 100 jutaan. Bisa dikatakan Honda Jazz lansiran tahun 2008 ini merupakan generasi kedua yang mengusung mesin GE8, di mana pada versi ini sudah dilengkapi dengan teknologi iVTEC dan SOHC yang bisa menghasilkan konsumsi BBM lebih irit serta bertenaga. Kapasitas mesinnya adalah 1500 cc yang punya output maksimal di 120 HP pada putaran mesin 6600 rpm dan torsi puncaknya mencapai 145 Newton pada putaran 4400 rpm. Nah, jika kamu ingin membeli unit bekasnya, terutama varian Matic, jangan lupa memperhatikan transmisinya. Pasalnya, komponen ini terkadang jarang dirawat oleh pemilik lama. Nah, kelebihan jika kamu membeli Honda Jazz ini adalah unitnya yang belum terlalu tua. Terus, dia punya dimensi lebih besar dari Honda Jazz generasi pertama yang lahir di 2004. Menurut data pabrikan Honda, panjang Jazz generasi kedua ini bertambah 70 mm dibanding versi terdahulunya. Adapun dimensinya, panjang 3,9 meter, lebar 1,6 meter, tinggi 1,5 meter, dengan wheelbase 2,5 meter. Dengan dimensi lebih besar, tentu saja akan memberi ruang kabin penumpang yang semakin luas. Selain itu, jika kamu membeli Honda Jazz generasi kedua ini, kamu bisa mendapatkan varian S dan RS yang tampilannya lebih sporty. Kenapa kami merekomendasikan Honda Jazz tahun 2008 ini? Karena di tipe yang sama, tapi di tahun yang lebih muda, harganya pasti lebih mahal, di atas 100 jutaan. Rekomendasi yang kedua untuk hatchback di bawah 100 jutaan ada Suzuki Swift CBU Jepang. Ini merupakan generasi pertama Swift yang awal-awalnya diimpor utuh langsung dari Jepang. Suzuki Swift generasi pertama untuk pasar Indonesia pada awalnya tersedia dalam 2 tipe, yaitu GT dan GL. Yang GT untuk versi sporty dan GL untuk varian standar. Kedua model ini awalnya masuk secara utuh dari Jepang. Untuk yang model GT, tampilan khasnya adalah penggunaan double muffler aktif. Di pasar mobil bekas, Suzuki Swift GT mulai dipasarkan pada tahun 2005 sampai 2007. Hatchback ini dipasarkan mulai harga 80 sampai 90 jutaan. Nah, di tahun yang sama kamu bisa mendapatkan tipe JL, juga sama-sama CBU Jepang, tapi dengan harga yang lebih murah, sekitar 70 sampai 80 jutaan. Untuk pasar Swift di Indonesia terbilang menarik, sebab untuk versi rakitan Jepangnya terbilang langka dengan masa produksi yang singkat hanya 2 tahun. Barulah di akhir 2007 Suzuki merakit lokal Swift generasi pertama yang dilakukan di pabrik Indonesia hingga tahun 2010. Nah, untuk kamu yang ingin unit lebih muda, juga bisa mengincar Swift produksi lokal lansiran tahun 2008 sampai 2010, di mana harga bekasnya masih berkisar 90 jutaan rupiah untuk trim GT2 dan GL. Dengan kelebihan desain yang tidak ketinggalan zaman hingga saat ini, Suzuki Swift juga memiliki kekurangan sebagaimana mobil di atas usia 10 tahun. Untuk pengguna Swift, masalah yang sering dikeluhkan adalah kerusakan pada rak stir atau link stabilnya. Selain itu, AC Swift generasi pertama juga sering dikeluhkan panas, terutama jika pemilik sebelumnya tidak telaten dalam merawat. Untuk biaya perbaikan rak stir dan link stabil Suzuki Swift, biayanya berkisar 300 sampai 500 ribuan. Untuk AC, jika kamu harus menggantinya dengan yang baru,
budgetnya berkisar 4-5 jutaan. Rekomendasi ketiga adalah Ford Fiesta. Untuk harga bekasnya, lansiran tahun 2011 sampai 2013 berkisar antara 85 sampai 100 jutaan. Nah, mobil ini menarik karena tampilannya lebih sporty, banyak fitur. Terus unitnya jarang yang mungkin akan membuat kamu bangga memakainya di jalanan. Model Ford Fiesta di tahun tersebut memiliki fitur yang lumayan canggih di zamannya. Sebut saja Smart Keyless Entry, Rain Sensing Wipers, Hill Launch Assist, Rear Parking Sensor, dan Dual Airbags. Ford Fiesta juga memiliki beberapa pilihan mesin. Ada yang mengusung Duratec TI PCP 1600cc, ada yang mesin 1400cc, ada yang mesin 1500cc. Ketiganya dibekali dengan konfigurasi mesin 4 silinder segaris. Tapi kalau kamu meminang mobil ini, harus tahu nih masalahnya, karena ini bukan mobil Jepang. Mobil ini memiliki spare part yang tidak sebanyak mobil Jepang dan tidak semua bengkel bisa menanganinya. Harga kampas rem Ford Fiesta original dibanderol dengan harga 700 sampai 800 ribuan satu set. Sedangkan untuk kampas rem Honda Jazz original dibanderol mulai 200 sampai 300 ribuan. Udah tahu kan bedanya? Kekurangan lainnya, mobil ini sering bermasalah pada sistem transmisi, terutama jika pemilik sebelumnya kurang melakukan perawatan. Rekomendasi yang berikutnya adalah Daihatsu Sirion. Siapa yang tidak kenal dengan mobil asal Malaysia ini? Untuk pasar mobil bekasnya lumayan terjangkau dengan unit yang belum terlalu tua, tahun 2013 sampai 2015. Mobil ini dibanderol kisaran harga 75 sampai 85 jutaan. Sebagai hatchback kompak perkotaan, Sirion memiliki beberapa kelebihan. Pertama, desainnya yang masih enak dilihat hingga saat ini, dan konsumsi bahan bakarnya yang irit. Maklum saja, di antara hatchback yang disebutkan sebelumnya, Daihatsu Sirion memiliki konfigurasi mesin hanya 1300cc, 4 silinder. Selain itu, nama besar Daihatsu juga menjadikan kamu tidak perlu kerepotan mencari spare part dengan harga yang terjangkau. Kelebihan Daihatsu Sirion yang berikutnya adalah ada pada interior yang terbilang lega, terutama pada kursi belakang dan bagasi belakang. Sedangkan kekurangannya yang wajib diwaspadai adalah pada periode ini Daihatsu pernah melakukan recall terkait adanya potensi karat pada bagian konektor torque sensor yang terdapat di electric power steering column. Jika kamu sudah membeli unitnya, jangan lupa bawa ke bengkel resmi Daihatsu untuk dilakukan perbaikan recall secara gratis. Rekomendasi berikutnya yang kelima. Nah, jika bicara hatchback, belum lengkap rasanya jika kita tidak menyebut Toyota Yaris di dalamnya. Terlebih saat ini kamu sedang berburu hatchback bekas di bawah 100 jutaan. Nah, Toyota Yaris yang kami maksud di sini adalah Yaris generasi pertama yang umumnya disebut dengan Yaris Bapau. Yaris Bapau pertama kali dirilis tahun 2006 dan menjadi pesaing ketat untuk Honda Jazz, Daihatsu Sirion, Hyundai Grand Navega, dan Suzuki Swift saat itu. Yaris generasi pertama mengusung mesin yang sama dengan Toyota Vios, yakni berkapasitas 1500cc dengan kode mesin 1NZ-FE. Mengusung teknologi DOHC, VVT-i berkapasitas 4 silinder. Sama seperti Vios, mesin ini terbilang bandel dan murah spare partnya. Soal konsumsi bahan bakar juga tergolong irit, sekitar 12-13 km per liter. Kemudian juga dari sisi ketahanan, mesin Toyota memang terkenal bandel. Jadi, walau sudah berusia lanjut, tetap oke. Suku cadangnya juga berlimpah, sehingga kamu tidak perlu khawatir bila ada kerusakan. Untuk Yaris Bapau generasi pertama ini, harganya masih terbilang tinggi di pasaran. Untuk lansiran tahun 2006-2007 saja, harganya berkisar 80 sampai 90 jutaan di pasaran. Untuk kamu yang ingin meminang unit ini, ada beberapa kekurangan, misalnya soal kabin yang terasa sempit. Tapi sebagai mobil perkotaan, masalah ini masih terbilang wajar untuk sebuah hatchback. Demikian ulasan kami terkait hatchback bekas di bawah 100 jutaan. Untuk informasi terbaru seputar otomotif, pantau terus moladin.com. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin.